kembali lagi di podcast STT Mawar Saran Lampung dengan saya di sini Sarah Gracia Lumentobing. Nah, pernah nggak sih kalian berpikir atau kalian berada di titik ingin bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa sih panggilanku dalam hidup ini? Tuhan apa sih yang menjadi jalan hidupku? Jalan hidup ini dan proses hidup ini sering dilalui oleh badai yang luar biasa, bahkan juga hanya dengan badai yang kecil. Tentunya dalam proses hidup ini banyak cerita. Nah, di hari ini, di malam hari ini, kita akan mendengarkan cerita kisah nyata dari seorang mahasiswa STT Mawar Saran Lampung. Dia adalah seorang mahasiswa yang berasal dari Mentawai. Dia akan menceritakan bagaimana keberaniannya, bagaimana kehidupannya, bagaimana proses hidupnya, dan bagaimana perjalanannya bersama Tuhan. Ini dia tamu kita, Jeffrey. Halo kakak. Oke, gak usah terlalu ini ya, gak usah terlalu kaku. Kita santai aja. Kita di sini kita mau ngobrol santai. Kita mau cerita-cerita, sharing mengenai panggilan Jeffrey. Boleh kuliah di tempat ini, kemudian pergumulannya, dan juga kesaksiannya mengenai penyertaan Tuhan dalam hidupmu, seperti itu. Namun, sebelum kita lanjut lagi, mungkin penonton-penonton, para pendengar ingin melihat Jeffrey dan juga ingin mengenal lebih banyak mengenai Jeffrey, boleh sekiranya perkenalan dulu, apa yang boleh dibagikan, namanya, tempat tinggalnya, usianya, dan lain sebagainya. Silakan, Jeff. Ya, shalom. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jeffranus Cekunen Sekekle, biasa dipanggil Jeffrey. Saya asal dari Mentawai, umur sekarang 23 tahun, dan saya bisa berkuliah di STT Mawar Saron di tempat ini. Oke. Kuliah di STT Mawar Saron Lampung. Apa, Jeff, yang membuat kamu tertarik memilih STT ini? Kan banyak nih STT di Indonesia, tapi kenapa harus STT Mawar Saron Lampung? Ya, sebenarnya saya tidak menuju ke sini sih ya. Sebenarnya saya ada tujuan yang tertentu, namanya Universitas Padang. Karena orang tua tidak setuju untuk kuliah di Universitas Padang tersebut, jadi saya memilih di sekolah STT Mawar Saron di sini karena ada Bang Frans. Kebetulan itu dia pelayanan di kampung. Dia menceritakan semua pengalaman tentang di STT ini atau di kampus ini, bagaimana dia bisa mendapatkan gelar gitu ya, mencapai tujuannya. Jadi sebenarnya saya tidak tertarik untuk kuliah di STT. Itu karena ada orang tua yang memaksa saya, dan juga orang tua sudah yakin bahwa saya itu bisa tinggal di sana karena saya orangnya itu agak bandel sedikit lah gitu. Kurang mengenal yang namanya, kurang rajin berdoa, kurang rajin ke gereja, namanya juga laki-laki. Dan terus kemudian itu sebelum saya ke sini banyak tantangan yang saya hadapi. Yang pertama, saya bertanya pada Bang Frans tentang STT tersebut. Bilang, "Bang, mana STT di sana?" Bang Frans menjawab, "Ya, saya di sana harus menuruti semua aturan yang sudah diterapkan oleh aturan tersebut. Kalau kita sanggup melakukan aturan yang diberikan, pasti Tuhan Yesus itu akan menyertai kita sampai sukses." Awalnya gak ada rencana, tidak ada plan, tidak ada kepikiran lah untuk sekolah di STT Mawar Saron Lampung. Rencana awalnya maunya ke Padang gitu ya, ke Universitas Padang. Jadi memang kan ada paksaan dari orang tua. Namun menurut Jeffrey, apa yang menggerakkan kamu sampai ke sini selain daripada dorongan orang tua? Saya berada di sini karena ada juga teman-teman atau tetangga. Kalau mereka sudah setuju bahwa saya harus sekolah di sana. Kenapa begitu?
Karena banyak di kampung saya, banyak yang meninggalkan Tuhan, banyak juga yang malas-malas. Makanya tangga itu mengatakan kamu harus ke sana, kamu harus bisa lakukan apa yang kamu inginkan. Apa yang kamu inginkan, terus kamu bawa lagi di kampung di sini, kamu terapkan yang apa yang kamu ambil di sana. Itulah yang membuat saya berpikir bahwa saya harus mengenal Tuhan terlebih dahulu. Kalau saya tidak mengenal Tuhan, saya tidak bisa akan membawakannya ke sini. Gitu. Saya berpikir, terus berpikir. Selama saya berpikir itu, saya ke rumah kakek saya. Terus dia bilang, tempat Bang Frans itu bagus kuliahnya. Di sana itu semuanya bisa capailah apa yang kamu inginkan. Jadi kalau sudah kembali lagi, kamu bisa membagikan ilmumu kepada teman-teman atau kepada saudara-saudaramu yang ada di kampung ini. Tadi kan kamu bilang, sepertinya ini ada rencana Tuhan, gitu kan. Yang jadi pertanyaannya, apa yang membuatmu atau apa yang kamu rasakan bahwasannya aku ada di sini itu adalah campur tangan Tuhan? Ada nggak sih sadar seperti itu? Artinya aku ada di STT ini ya karena campur tangan Tuhan. Ada nggak sih perasaan kayak itu? Ya, perasaan saya kalau saya berada di sini karena itu ada mendukung, karena saya berdoa, saya bergumul pada Tuhan bahwa bisa nggak saya menjalani studi tersebut di tempat STT Mawar Saron. Tuhan itu bisa nggak saya mampu melakukan hal-hal yang ada di STT tersebut. Jadi itu saya berdoa ada 2 kali. Terus waktu itu saya ke nama kampus saya itu At-Tabai. Saya pergi ke sana, saya bermimpi. Dalam mimpi saya Tuhan menyuruh saya, katanya kamu harus bisa melakukan hal yang kamu inginkan, apa yang kamu capai. Kalau misalkan di sana tujuanmu, kamu harus pastikan, jangan kau ragukan orang tuamu. Kalau kamu yakin, kalau kamu percaya, kalau kamu benar-benar yakin, saya bisa melakukan hal-hal yang terbaik, apa yang kamu doakan. Itu dalam mimpi saya. Belum itu 2 hari yang lalu, saya bertemu teman, tanya, kamu kuliah di mana? Saya kuliah di STT Mawar Saron. Apakah itu benar-benar panggilan Tuhan? Sebenarnya belum panggilan Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya, saya memilih di sana, pasti Tuhan sudah menjawab doa saya. Tadi ada kampus sebelumnya? Sebelumnya itu ada kampus, hanya saja prodinya 1, itu ekonomi. Saya tidak tertarik, sebenarnya saya bagian ilmu hukum. Berarti sebelum di Mawar Saron pernah masuk kampus gitu? Atau hanya pengenalan aja? Belum, masih mendaftar, belum masuk kampusnya. Semua dokumen-dokumen yang diminta sudah diserahkan. Ya, dan hatinya nggak klop di situ ya, Iya. di kampus itu gitu. Sempat mau kuliah di kampus Universitas. Oke, kampus itu. Tapi nggak klop hatinya, akhirnya join lah ke STT Mawar Saron Lampung. Dengan dorongan orang tua, dengan dorongan alumni juga, dan beberapa lah kita katakan, beberapa teman-teman juga udah ada di sini sebelum Jepri gitu kan. Jadi Jep, menurutmu apa yang membuatmu sadar kalau kamu itu di sini adalah panggilan Tuhan? Membuat saya sadar di sini karena yang pertama saya berdoa, yang kedua saya baca firman Tuhan bahwa panggilan yang kita tuju itu pasti tidak akan gagal kalau memang di situ tujuan kita. Ada nggak sih satu momen atau cerita atau pengalaman lah yang membuatmu sadar, oh iya ternyata Tuhan, aku di sini, ternyata tempat inilah panggilanku gitu. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman pribadi gitu? Ya, kalau kita lihat dari pengalaman pribadi saya, yang pertama saya karena waktu itu sebelum saya ke sini, saya waktu sekolah di SMA, saya tinggal di rumah gembala. Jadi saya paham bagaimana Tuhan bisa memanggil kita atau bagaimana Tuhan tahu pikiran kita, karena waktu itu saya sering membaca Alkitab. Di situ saya mengenal Tuhan, bahwa Tuhan, panggilan Tuhan yang kamu tujui pasti tidak akan gagal kalau kamu sungguh-sungguh kepadanya. Tuhan juga bisa membawa kamu ke hal yang baik, tidak ke hal yang buruk. Karena kenapa? Karena apa yang kamu tuju, apa yang kamu capai bisa tercapai kalau kamu sungguh-sungguh berdoa, kalau kamu sungguh-sungguh baca firman Tuhan. Itulah kunci yang pertama dalam hidup saya, dalam hidup yang saya jalani. Ketika saya mengalami hal itu, saya sadar
bahwa Tuhan itu ada di dalam diri saya. Karena kenapa saya bilang kayak gitu? Karena saya dulunya itu orangnya malas ke gereja, malas baca kitab suci Alkitab. Contohnya saya belum paham membuka Alkitab. Karena saya udah lama membuka Alkitab, terus membuka Alkitab, membaca terus baru saya paham, oh ternyata kayak gini buka Alkitab. Ternyata kayak gini caranya firman Tuhan. Ternyata kayak gini bunyi firman Tuhan yang disampaikan oleh beberapa pendeta-pendeta lain. Pertama saya tinggal di gereja Bethel Indonesia. Saya diajar di situ ada beberapa hal. Yang pertama, kami setiap malam pagi berdoa, renungan juga. Terus saya dikasih pelayanan juga. Terus beberapa waktu kemudian datanglah dari Jakarta. Kami pelayanan, saya dibawa pelayanan di kampung. Kami di sana setengah hari kami pelayanan, terus saya bertanya kepada pendeta tersebut. Pendeta sekarang sudah almarhum, namanya pendeta Stefanus. Saya bertanya, Pak, Bapak bisa jadi pendeta bagaimana? Apakah kita sungguh-sungguh berdoa atau kita benar-benar yakin bahwa Tuhan itu ada dalam diri kita? Nah, terus pendeta menjawab, kalau itu pertanyaan kamu, sebenarnya kalau itu panggilanmu, pasti Tuhan tidak akan gagal apa yang kamu capai. Kuncinya kamu harus berdoa, terus berdoa dan berdoa, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu minta pasti akan tercapai. Luar biasa juga ya, dari yang dulunya benar-benar tidak tahu buka Alkitab, gimana nih apa isi Alkitabnya, perjanjian lama, perjanjian baru, bagaimana firman Tuhan gitu, bagaimana cara berdoa. Ini ibarat hidup yang diputar balik, dari yang tidak tahu, dari yang tidak menghidupi itu, akhirnya kita dibawa, digiring sejauh mungkin dari Mentawai sampai Lampung dan ditempatkan di tempat yang setiap hari buka Alkitab, setiap hari ibadah subuh, setiap hari berdoa, setiap hari ini dan itu. Artinya perubahan hidup, perubahan pola hidup, kebiasaan, cara hidup benar-benar mengubah berarti ya, Jeb. Iya. Gak seperti yang dulu lagi gitu. Mungkin dulu gak tahu buka Alkitab, tapi sekarang harus dituntut bisa paham dan harus mampu, ahli lah kita katakan. Dulu berdoa gak biasa, tapi sekarang mau makan berdoa, ada doa asrama lagi, ada doa kamar lagi, ada doa ini dan itu dan lain sebagainya. Berarti proses hidupmu putar balik ya, Jeb? Putar balik gitu ya. Jadi Ibu pengen tahu dari sekian banyak cerita hidupmu, khususnya sejak proses masuk ke STT dan juga di STT ini, apa sih cerita yang paling berkesan, yang paling menarik selama menjalani kehidupan di STT ini? Yang pertama saya tertarik di sini, pertama saya bisa berteman dengan suku lain. Contohnya ada beberapa suku di sini. Saya bisa paham karakter-karakter tersebut dan bisa bergabung orang-orang yang belum saya kenal atau yang belum ada di kampung saya. Setelah saya ada di sini, oh ternyata di sini banyak orang-orang yang belum kita kenal. Karena kita udah ke sini, kita bisa kenal gitu. Kita bisa kenal orang dari mana, dia dari mana, dia dari mana. Banyaklah kawan-kawan yang dari teman-teman yang bisa kenal dengan kita atau dengan teman-teman yang lain gitu. Ada lagi? Cukup. Oh, berarti yang berkesan lebih ke ini ya, tambah teman, Oh ya, masih ada satu lagi. Oh ya, di sini boleh. Juga saya melihat dan saya tertarik. Ya, saya menjadi tidak tahu menjadi tahu. Karena kenapa? Karena banyak hal yang dipelajari. Banyak hal yang belum saya pelajari di kampung. Setelah saya di sini, saya bisa mempelajari semua. Contohnya seperti renungan, seperti berdoa, seperti teman-teman yang lain, teman-teman dan Bapak Ibu dosen di sini saya bisa kenal semua. Karena memang kan di STT ini mahasiswa berasal dari Sabang sampai Merauke lah katakan. Iya. Berasal dari berbagai suku, ada suku Nias, suku Batak, suku Mentawai, kemudian dari Kalimantan juga, dari Sulawesi, Ambon, Papua, NTT, bahkan dari Jawa juga ada. Artinya yang menarik buat Jepri itu ya,
banyak hal baru yang diketahui, Iya. banyak hal baru juga dari setiap suku. Oh ternyata suku ini seperti ini, oh ternyata karakternya seperti ini, dan juga ya sedikit banyaknya adalah uh, tambah pengalaman hidupnya, kedewasaannya, kemudian juga spiritualitasnya, caranya menghadapi segala situasi, menghadapi masalah seperti itu ya. Jadi dalam proses belajar ini, dalam proses kehidupanmu selama di STT ini, tentu kan pasti ada Tentu. suka dukanya. Sukanya tadi itu banyak teman, banyak pengalaman, dan pasti punya dukanya. Boleh diceritakan, Jeb, apa tantangan yang paling besar yang menurutmu kamu dapat di STT ini? Tantangan yang paling besar yang saya hadapi, yang pertama adalah ya seperti kuliah. Banyak hal yang belum saya tahu menjadi tahu. Karena kalau saya sering belajar dan belajar, pasti bisa apa yang diinginkan. Kalau kita tidak melakukan hal yang tidak baik, ya pasti tidak akan tercapai apa yang diinginkan. Tantangan yang paling sulit di sini tidak ada. Wow. Kenapa saya bilang tidak ada? Karena semua prosesnya itu sama, bisa kita jalani kalau kita sungguh-sungguh melakukan yang baik. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh melakukan hal yang baik, ya pasti banyaklah tantangannya. Berarti di sini masih masuk dalam kategori aman lah ya, masih di dalam kendali, masih bisa terkontrol, masih bisa teratasi setiap problem-problem yang ada gitu. Tapi tentu Jeb, pasti punya masa-masa sulit. Entah itu sulit memahami perkuliahan atau sulit memahami siklus peribadahan atau sulit bangun pagi gitu kan. Ada nggak sih Jeb kira-kira yang sulitnya di bagian ini gitu? Ya seperti yang saya bilang tadi, kalau kita sungguh-sungguh mengikuti, ya kalau menurut saya tidak ada yang sulit. Oke. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh mengikutinya, pasti sulit dalam diri kita. Ternyata ini dia sulit. Ternyata dari waktu saya ke sana, saya bangun jam 5. Di sana saya bangun jam 10 pagi, jam 10 jam 12. Bangun di sini di STT bangunnya jam 5 karena berdoa. Itu hal biasa. Kenapa saya bilang hal biasa? Itulah yang saya dapatkan semenjak saya di asrama tersebut, karena saya sudah punya pengalaman bahwa setiap hari itu harus berdoa jam 5 bangun pagi, berdoa sampai tidak makan gitu, pergi ke sekolah, karena kita utamakan dulu berdoa, kita utamakan Tuhan. Karena kenapa? Karena kita sungguh-sungguh. Sebenarnya yang saya kembalikan lagi, sebenarnya tidak ada yang tantangan yang dihadapi, karena kalau kita sungguh-sungguh gitu. Okay. Karena ada kata sungguh-sungguhnya. Sebenarnya gak semua orang punya cara pandang yang kamu punya. Artinya gak semua orang merasa bangun pagi itu hal biasa. Gak semua orang merasa kalau ibadah setiap hari itu hal biasa. Kalau kita berusaha, kalau kita sungguh-sungguh, kita boleh melakukannya. Gak semua orang punya mindset yang seperti itu. Jadi apa sih Jeb yang membuatmu punya cara pandang yang seperti itu? Yang membuatmu punya pikiran yang seperti itu? Motivasi apa sih yang membuatmu punya ya itu sih nggak seberapa gitu? Ya kalau itu saya kembalikan tergantung pada diri kita. Kalau kita melakukan yang terbaik, kalau kita sungguh-sungguh, apa yang kita inginkan pasti akan tercapai. Kalau kita rajin berdoa, rajin beribadah, rajin apa yang kita minta kepada Tuhan, iya tentu jelas apa yang kita doakannya akan tercapai. Gitu ya. Jadi ini pertanyaannya agak pribadi lah seperti itu. Pernah nggak sih Jeb merasa jenuh di tempat ini? Karena ketika di Mentawai pasti banyak kegiatan. Boleh diceritakan kegiatan di Mentawai bagaimana dan apa yang dirasakan ketika sampai di sini? Karena di sini kan kegiatannya kan rutinitasnya sama setiap hari. Bangun subuh jam 4:30, ibadah jam 5, gotong royong, kemudian juga ada
perkuliahan sampai jam sekian, ada ini lanjut, itu setiap hari sama. Jadi pernah nggak sih merasa jenuh, beda vibes-nya, beda rasanya ketika di Mentawai gitu? Boleh cerita juga. Iya, sebenarnya tidak beda Bu, Kak. Soalnya sama. Kenapa saya bilang sama? Saya semenjak di Mentawai saya pernah kerja, membantu orang tua. Semua lah yang dikerjakan di sana saya pasti bantu. Sama juga di sini. Di sini kita ada juga namanya kerja bakti. Itu kerja bakti hal biasa. Kalau kita tidak melakukannya, bagaimana bersih? Tapi kalau kita membersihkannya, ya pasti tentu jelas kebersihan itu karena yang utama yang kita dapat. Kalau tidak bersih, ya pasti banyak ada pala kuman gitu. Kalau di kampung itu sama. Saya kerja juga, bantu orang tua juga. Terus setelah saya ke sini, saya berpikir, oh ternyata sama juga. Hanya saja makanan kita di sini agak berbeda. Dengan Di sana, apa yang di rumah ya. ya di sana di kampung makanan khasnya itu ada sagu. Ya, di sini kita makan nasi tempe itu terus, tidak ada hal yang lain. Itu yang membuat berbeda di Mentawai dengan di sini. STT tersebut. Jadi kalau boleh tahu, kan tadi kan sampaikan Jepri ada bantu orang tua, ngerjakan ini dan itu gitu, udah biasalah bekerja. Sebelumnya kerjanya apa, Jep? Sebelumnya saya kerja biasa-biasa aja, Bu. Seperti ke ladang, merambah. Seperti lebih ke arah pertanian ya? Iya, seperti ternak gitu. Kasih makan ternak. Itu saja pekerjaan setiap hari di sana. Pertanian, peternakan itu. Dan memang di Mentawai, apakah itu pekerjaan utamanya? Di Mentawai itu yang kerja Ini mata utamanya. pencaharian yang utama gitu? Iya. Kadang ada juga cari kelapa, pinang. Itulah kerja utamanya. Oh iya. Berarti dalam proses hidup yang kompleks ini, dari kita kerja di kampung, bertani, beternak, kemudian kita beralih tempat ke sini, kita belajar. Yang dulunya kita megang cangkul, megang kotoran lah, katakan kotoran ternak gitu kan. Sekarang kita megangnya laptop, komputer, buku, pulpen, marker, dan lain sebagainya gitu. Pasti perubahan proses ini bukan perubahan proses yang mudah untuk dilalui. Ada rasa-rasa keraguan, yakin gak sih ini jalannya gitu. Atau aku kuat gak sih sampai akhir gitu kan. Bisa jadi ada perasaan seperti itu timbul. Nah, ada gak sih Zep ayat Alkitab yang benar-benar pas dapat itu atau pas dengar itu langsung ngejelep di hatimu gitu. Langsung, oh ini jawabanku. Oh ini relate dengan kehidupanku gitu. Ada nggak kira-kira? Matius sampai Lukas. Saya udah lupa ayat-ayat Alkitabnya. Yang penting ada. Di mana menjelaskan gitu. Kalau kita menuai yang baik, hasilnya juga akan yang baik. Oke, apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai gitu ya. Ya. Artinya apa yang kamu lakukan dalam kehidupanmu sekarang itu juga nanti yang akan kamu dapatkan. Karena dalam Tuhan nggak ada kesia-siaan gitu ya. Jadi untuk saat ini, dulu kan masih motivasi, masih dorongan orang-orang. Untuk saat ini, setelah kamu kuliah beberapa waktu ini, apakah kamu sudah merasa bahwa kamu sudah ada di jalur yang benar untuk sekarang? Untuk sekarang saya sudah merasa ada di jalan yang benar. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena banyak hal yang saya dapatkan. Yang saya dapatkan di mana jalan yang benar, yang pas dalam hidup saya.
Seperti contohnya jalan yang benar, yaitu saya bisa berada di sini karena ada bimbingan Tuhan. Karena saya juga berpikir kalau saya melakukan hal yang tidak baik, ya hasilnya juga akan tidak baik. Berarti memang balik lagi dengan firman Tuhan yang relate dengan kehidupan. Apa yang kamu tabur, itu juga yang akan kamu tuai gitu. Jadi memang optimis ya Jeb, sudah ada di jalan yang benar, yang Tuhan panggil untukmu. Jadi saya mau nanya Jeb, dari semua perjalanan hidupmu, dari semua yang sudah kamu lalui, pasti kamu punya mimpi, pasti punya keinginan lah di masa depan. Ketika lulus dari sini nanti, kamu inginnya jadi apa? Ya, ketika saya udah lulus di tempat ini, saya mau melanjut studi lagi. Oke. Saya mau melanjut sampai di mana titiknya, baru saya berhenti. Berarti memang ingin di luar ya. Jadi itu kan mengenai yang dari kamu sampaikan itu kan mengenai perspektifmu, pandanganmu mengenai sarjana atau orang-orang yang punya pendidikan lah, di kampung, sehingga milih di luar. Nah kalau ditanya, kamu kan backgroundnya pendidikan, kuliah di STT, kamu punya pandangan ke depan atau perkiraan lah katakan ke depannya nanti kemungkinan ingin jadi guru atau jadi dosen atau jadi pendeta, gembala atau bagaimana? Atau jauh dari situ gitu? Sebenarnya ada dua pilihan. Yang pertama jadi hamba Tuhan, yang kedua jadi guru. Kenapa begitu? Karena di kampung saya banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Kalau sudah membangun gereja satu, mereka pindah ke situ. Padahal gereja itu sama. Makanya saya ingin membimbing atau membina orang-orang yang belum mengenal Tuhan atau belum paham tentang Tuhan. Saya bawa mereka ke jalan yang benar. Yang kedua, kenapa saya pilih guru? Yang kedua adalah karena guru itu sebenarnya pekerjaan yang dilakukan. Terus pekerjaan mulia. Ya, gitu. Bisa memberikan memberikan pandangan. Apa yang saya dapatkan, saya bisa memberikan kepada anak-anak gitu. Apa yang saya dapatkan ilmu saya tersebut, saya bisa memberikan ilmu saya kepada orang-orang tersebut, gitu. Dan ingin membangun bagaimana sekolah itu, bagaimana kita menjalani masa-masa pendidikan kita, sukses apa enggak, kita harus melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Itu yang membuat saya membawa mereka itu. Lalu sebagai tambahannya untuk anak-anak muda semua yang mungkin nonton video ini, yang sedang bingung menjalani atau memilih jalan hidupnya, sedang dilema, bergumul, tujuan hidupnya apa, makna hidupnya apa. Coba Jeb kasih tahu sama anak-anak muda semua yang nonton video ini, gimana solusinya atau apa yang boleh kamu bagikan, apakah itu pengalaman hidup atau penguatan atau motivasi bagi anak muda yang bingung atau dilema mengenai masa depannya. Motivasi yang saya berikan kepada anak-anak muda zaman sekarang, kita anak-anak muda harus berusaha kalau ingin sukses, gitu. Terus kalau mau ingin jadi orang yang lebih mengenal dunia atau orang-orang ingin mengenal anak-anak muda, wawasan atau karakter harus baik. Yang pertama kita harus berdoa.
kepada Tuhan. Kita minta pergumulan kepada Tuhan, apa yang menjadi pedoman atau panggilan yang saya dapatkan gitu, atau apa yang menjadi menjadi hidup kita, atau menjadi sesuatu yang benar-benar kalau itu yang saya dapatkan, kalau itu yang saya lakukan, saya harus minta kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang tahu segalanya. Gitu. Karena Tuhanlah yang membentuk kita, karena dari awal penciptaannya Tuhan menciptakan kita serupa dengan Dia. Jadi kita tidak boleh melupakan Tuhan. Terus berdoa, baca firman Tuhan, apa yang menjadi pergumulan, apa yang kita minta, berdoa dan berusaha. Pertanyaan terakhir nih Jeb. Kalau diminta, coba kamu rangkumkan, lebih tepatnya permintaan terakhir. Coba kamu rangkumkan dalam sebuah kalimat bagaimana perjalanan imanmu dengan Tuhan. Tentu banyak suka duka dalam kehidupanmu sampai usia 23 tahun. Namun kalimat apa yang boleh menggambarkan perjalanan imanmu bahkan ketika kamu dulu tidak tahu apa-apa mengenai doa, Alkitab dan lain sebagainya, sampai di tahap ini bagaimana prosesnya maju mundur dan up and down. Boleh kamu gambarkan gimana sih perjalanan imanmu bersama Tuhan? Prosesnya itu panjang. Kenapa saya bilang panjang? Karena dari awal yang saya ceritakan, saya belum mengenal Tuhan. Gitu. Makanya saya bilang panjang. Setelah saya menjalaninya, terus lagi menjalaninya, baru saya tahu bahwa firman Tuhan atau berdoa yang saya lakukan itu membawa dampak yang baik ternyata. Itu. Selama ini saya belum yakin bahwa Tuhan itu ada di dalam diri saya. Gitu. Ternyata setelah saya ke sini, baru saya sadar bahwa Tuhan itu ada dalam diri kita. Tuhan itu selalu melindungi kita atau menyertai kita. Makanya apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi permintaan, harus berdoa kepada Tuhan. Sungguh-sungguh berdoa. Ada cerita panjang yang membawamu dari ketidaktahuan, dari ketidakmampuan sampai ke proses yang saat ini kamu rasakan. Dan sebenarnya ini masih awal, tentu kan. Ini masih awal dari proses cerita hidupmu yang akan Tuhan bentuk menjadi sesuatu yang lebih baik, yang lebih berharga, karena di sini masih beberapa tahun lagi. Dan semoga apa yang kamu impikan, apa yang kamu harapkan, walaupun kamu dari kampung-kampung, dari pelosok-pelosok, bahkan pernah direndahkan orang sekalipun, pernah diragukan orang, masa depan mungkin tidak akan ada, nggak akan jelas karena masuk SD pun udah usia 13 tahun gitu. Tapi saat ini kamu menyaksikan betapa Tuhan bekerja dalam hidupmu, bahwasannya memang tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Terima kasih sudah berbagi cerita, Jeffrey, di tempat ini. Sudah memberikan juga motivasi, kisah hidup, bagaimana di Mentawai, bagaimana anak kampung pengen jadi sarjana, dan bagaimana proses hidupmu, setiap pergumulanmu, setiap tantanganmu, dan hidup berimanmu sampai saat ini kepada saya dan kepada setiap penonton yang menonton video ini. Dan sekali lagi, semoga apa yang kamu doakan, apa yang kamu impikan, kamu cita-citakan, Tuhan kabulkan, Tuhan tambahkan. Amin. Hikmat dan kebijaksanaan. Dan terima kasih juga untuk setiap penonton yang sudah mendengarkan dan menonton podcast STT Mawar Saran Lampung. Semoga setiap kisah yang sudah kami bagikan tempat ini boleh menjadi motivasi, boleh menjadi berkat untuk kalian semuanya.
untuk menapaki perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan ini. Untuk itu, saya Sarah Tobing pamit undur diri dari tempat ini. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.